Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang permasalahan yang berkaitan dengan tamu Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada kita, yaitu Ramadan. Yang seperti yang Bapak-bapak ketahui bahwa waktunya tidak kurang dari 2 bulan lagi insyaallah, atau bahkan dia kurang dari 2 bulan lagi insyaallah bulan Ramadan akan segera tiba. Insyaallah kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Ramadan tersebut. Dan yang harus diketahui bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahuinya. Kemudian di bulan tersebut adalah bulan tersebut banyak sekali orang-orang dibebaskan dari api neraka. Dan di bulan tersebut banyak sekali ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan tersebut apabila seseorang melakukan haji atau umrah, maka umrahnya seperti dia berumrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan tersebut dilipat gandakan pahala seseorang yang melakukan kebaikan apapun itu, baik kebaikannya kepada dirinya sendiri atau kebaikannya kepada keluarganya dan kebaikannya kepada orang-orang. Apalagi memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa, tentunya dia bernilai seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Kemudian di bulan itu tersebut begitu banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di bulan tersebut puasa itu sendiri merupakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan tersebut banyak sekali hal-hal tersebut kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan terdapat 2 usaha di dalamnya. Pertama yaitu usaha diri sendiri untuk berpuasa. Yang kedua, usaha untuk mengeluarkan harta, yaitu zakat fitr, ya. Ketika itu kita diperintahkan untuk membayar zakat fitr. Baik. Saya akan langsung masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu al-mas'alatul ula, masalah yang berkaitan dengan puasa ini. Yaitu masalah yang pertama yaitu dukhulus syahri wa dukhulus syahri lahu tariqan, yaitu masuknya bulan puasa itu sendiri. Masuknya bulan puasa itu sendiri itu ada 2 cara. Ingat ya, masuknya bulan puasa itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu imma bi ru'yatil hilal, yaitu dengan melihat hilal. Hilal itu melihat bulan. Bulan itu apakah sudah nampak atau tidak, gitu deh. Nah, yang kedua imma ikmalu sya'bana 30 yauman, atau dengan memenuhi bulan Sya'ban. Kapan itu? Kalau misalnya dia sudah penuh 30 hari. Jadi model orang yang ketika orang tersebut akan berpuasa yaitu ketika bulan Sya'ban sudah di tanggal 29, maka sudah sepantasnya untuk dia melihat hilal. Makanya Departemen Agama Majelis Ulama Indonesia khususnya itu mereka melakukan yang namanya ru'yatul hilali. Ru'yatul hilal itu melihat bulan dari segala penjuru yang ada di Indonesia. Tapi jangan heran apabila perbedaan terjadi antara negara kita dan negara lain, maka itu bukan masalah. Karena itu terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, dan itu pun terjadi pada zaman kita. Jadi apabila Saudi lebaran duluan atau Mesir lebaran duluan, kemudian kita belakangan, itu tidak masalah. Sama sekali itu bukan masalah yang besar. Dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Karena kita diperintahkan untuk menggunakan cara termudah. Apa itu? Dengan menggunakan mata telanjang, yaitu melihat hilal. Ru'yatul hilal itu artinya melihat hilal. Apakah bulannya sudah nampak atau tidak? Apabila bulannya belum nampak, maka tidak diperintahkan seseorang untuk berpuasa. Namun apabila bulannya tidak nampak, maka cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan ikmalu sya'bana 30 yauman, dengan melengkapi 30 hari. Misalnya di tanggal 29 tersebut bulan tidak terlihat, berarti kita lengkapi dia menjadi 30 hari. Mendung, hujan, itu bisa membuat seseorang tersebut tidak akan melakukan yang namanya puasa besoknya. Karena kita tidak bisa melihat apapun, bintang tidak kelihatan, bulan pun tidak kelihatan. Maka dari itu, seseorang diperintahkan untuk ikmalu 30 yauman fi Sya'ban, melengkapi 30 hari ketika Sya'ban tersebut. Amma ru'yatu bi an yarahu muslim bi nafsihi, adapun apabila seorang muslim itu melihat
bulan itu sendiri, au yukhbaru min thiqatin bi ru'yatin, atau dia dikabarkan oleh orang yang orang tersebut percaya. Biasanya kita agak sulit untuk melihatnya. Ya, biasanya kita agak sulit untuk melihatnya. Berarti yang melihatnya itu orang-orang tersebut memang memiliki kekhususan, yaitu faham tentang ilmu falakiyah. Makanya di Mesir, di Al-Azhar itu ada sekolah yang disebut sebagai jurusan falaki, yaitu jurusan tentang perbintangan. Mereka tahu bagaimana cara melihat bulan yang benar. Mereka tahu dengan mata telanjang, tanpa menggunakan teropong, tanpa menggunakan. Dan kita tidak disunahkan untuk menggunakan teropong tersebut. Karena kalau menggunakan teropong ya kelihatan ya. Tapi kita diperintahkan dengan menggunakan apa? Mata telanjang, tanpa kacamata, tanpa apapun. Kecuali yang minus atau yang plus ya. Tapi kalau yang matanya mata awas, yang bagus matanya, maka dia hanya sudah melihat saja dengan mata telanjang, tanpa harus melihat dengan kacamata atau selainnya. Namun, apabila dia tidak mampu melihatnya, maka dia mendengar kabar yang kabar tersebut adalah orang-orang yang terpercaya. Artinya ada orang-orang tersebut terpercaya memberikan kabar kepada dia bahwa bulan itu memang terlihat, ya sudah dia gunakan hal tersebut. Contohnya di kita ini adalah Departemen Agama. Kita percaya dengan Departemen Agama. Seperti bapak-bapak, ketika nunggu besok puasa nggak ya? Kita terawih nggak hari ini? Kan kita biasanya nonton di YouTube tuh. Lihat, tunggu acaranya, tunggu siaran langsung dari Departemen Agama. Besok kita puasa atau lusa kita puasa. Begitu katanya Departemen Agama biasanya. Dan itu berarti ikhbar siqatin, ikhbar 'ani siqah, yaitu ada yang mengabarkan kita, ada yang mengabarkan kita. Ini adalah orang-orang yang terpercaya. Yang dimaksud dengan siqah di sini adalah orang-orang yang enggak suka bohong. Itu yang pertama. Yang harus mengabarkannya orang-orang yang enggak suka bohong. Yang kedua, bukan anak kecil. Karena kalau anak kecil tentu dia bisa untuk bercanda nanti. Yang ketiga, bukan orang yang sering bercanda. Artinya orang yang sering bohong dan mengatakan, saya ngeprank gitu. Tidak ya, bukan orang seperti ini. Tapi memang orang-orang tersebut terpercaya. Orang yang memang orang tersebut mampu untuk melihat hilal, dan dia memang ditugaskan oleh Departemen Agama untuk itu semua. Maka permasalahannya adalah permasalahan yang mudah. Kita percayakan sama Departemen Agama, selesai masalahnya insyaallah. Ini berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu apabila kamu melihat bulan tersebut. Wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Apabila kalian melihat bulan tersebut, hilal tersebut, maka kalian puasa besoknya, katanya dia. Makanya dia pakai dhamir yasumhu, yaitu fi'il mudhari', buat sesuatu yang akan datang. Karena fi'il mudhari' ini adalah fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang sekarang dan sesuatu yang akan datang. Kalau fi'il madhi untuk sesuatu yang sudah lalu, gitu ya. Fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang terjadi untuk waktu ini dan untuk waktu yang akan datang. Makanya dikatakan falyasumhu, katanya dia. Maka gunakanlah dia besok hari tersebut untuk apa? Untuk berpuasa. Begitu katanya. Wa amma ikmal, adapun melengkapi salasina yauman fa fi qoulihi subhanahu wa ta'ala. Di perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Apabila tidak terlihat bulan itu, atau apabila salah satu di antara kalian tidak melihat bulan tersebut, maka lengkapi dia menjadi berapa hari? 30 hari. Gitu katanya. Lengkapi dia menjadi 30 hari. Amal hisabul falaki fa innahu la ibrata fihi. Adapun perhitungan dengan menggunakan perhitungan falakiyah, matematika, hisabiyah, itu tidak berguna sama sekali katanya. Tidak bisa dipakai katanya dia. Kenapa tidak bisa dipakai? Karena ini tidak sesuai dengan dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perhitungan seperti itu tidak bisa dipakai. Ya, perhitungan seperti itu tidak bisa dipakai. Wala yasihhu i'timaduhu la fi siyami wala fi al-fitri bin nassi wal ijma'. Tidak sah kita menggunakannya dan tidak sah kita bersandar kepadanya khusus dalam permasalahan puasa atau dalam permasalahan Idul Fitri. Ini sesuai dengan ijma', ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Nah, amma nas, adapun dari nas Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan fa li qoulihi sallallahu alaihi wasallam
Ini berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatih." Puasalah kamu karena kamu sudah melihat apa? Hilal tersebut, bulan tersebut, gitu katanya. Nah, wallahu arada minna an takuna hadhihi al-ibadah ibadatan maisurah. Dan Allah Subhanahu wa taala, katanya pengarang kitab ini, mengatakan bahwa Allah itu menginginkan kita itu melaksanakan ibadah yang mudah. Ibadah tersebut dengan mudah. La tatakallaf. Jangan kamu berlebihan dalam beribadah, dalam menentukan waktu-waktu tersebut. Ya, kita tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan untuk menentukan waktu tersebut, apalagi sampai ribut dalam permasalahan tersebut. Ini ada mayasah. Tidak boleh sama sekali. Nah, kecuali kalau misalnya mau berlebihan dalam sholat, dalam berpuasa, itu pun masih dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu hadisnya ya? Ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang mengatakan, "Ya Rasulullah, sa'aqumu wala anam." Saya akan bangun dan saya tidak akan tidur. Apa maksudnya bangun di sini? Salat. Saya akan salat terus tapi saya tidak tidur, katanya dia. Kemudian yang kedua mengatakan, "Sa'asumu wala uftir," katanya dia. Saya akan puasa terus tapi saya tidak berbuka puasa. Maksudnya puasa biasa. Berbuka puasa maksudnya dia tidak ada jedanya. Faham nggak maksud saya? Puasa terus menerus tapi nggak ada jedanya. Tetap dia berbuka di maghribnya, tetap dia berbuka tapi dia tidak ada jedanya. Terus menerus berpuasa. Yang satunya dari mengatakan, "Fala wa amma ana la atazawwaju nisa," katanya. Adapun saya tidak menikah dengan perempuan, wanita. Saya mau terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan namanya. Ya kan? Berlebihan namanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dan mengatakan, "Fa akhbirhu." Kabarkan dia. "Amana, adapun saya," katanya dia, "usolli wa anam." Saya sholat dan saya tidur, katanya. "Wa asum wa uftir." Saya kadang-kadang puasa dan kadang-kadang tidak puasa. Artinya kalau puasa Ramadan ya saya puasa. Tapi yang lain puasa sunnah ya kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang saya nggak puasa. Wa tazawwajun nisa, katanya. Dan saya menikahi perempuan karena itu fitrahnya manusia. Itu fitrahnya manusia. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan di belakangnya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan apa yang telah aku lakukan, maka dia bukan berasal dari golongan itu. Artinya kalau kita nggak nikah, itu Rasulullah SAW mengatakan kita bukan dari golongan. Tapi kalau ada arid, bapak-bapak, kalau ada seseorang tersebut tidak menikah karena ada sebab-sebab tertentu, kira-kira bapak berikan tasamuh terhadapnya? Saya belum punya mahar untuk menikah. Bapak mau berikan dia memberikan dia kelonggaran? Atau bapak-bapak langsung mengatakan bahwa kamu itu tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW? Rezeki Allah luas, katanya. Kalau kamu tidak menikah, ya, tapi saya belum punya mahar, katanya. Saya belum punya mahar. Kira-kira bapak mau kasih tasamuh atau tidak? Kasih dia kelonggaran? Kasih kelonggaran, ya, harus dikasih kelonggaran. Atau yang kedua, dia punya barang itu nggak bergerak atau tidak bisa berfungsi. Ini kejadian dari salah satu teman saya, ya. Jadi makanya ketika dia umur 45 tahun dia tidak menikah, dia belum menikah. Anda tanya sama dia, "Gimana? Kenapa kamu tidak menikah?" "Saya pernah jatuh dari atas gedung ke bawah, entah lantai 3 atau lantai 4. Kemudian saya punya itu tidak bergerak," katanya. Kira-kira kalau menikah, hukumnya dia wajib atau makruh atau sunnah? Atau haram? Kira-kira kalau dia menikah, hukumnya itu wajib, mubah, sunnah, makruh atau haram? Haram. Ya, karena dia akan menyanyiakan perempuan tersebut. Gimana dia mau menikah tanpa melakukan hubungan tersebut? Jadi menikah itu ada hukumnya, Pak. Ada menikah yang sifatnya wajib, ada menikah yang sifatnya mubah, ada menikah yang sifatnya mandub, ada menikah yang sifatnya makruh, ada menikah yang sifatnya itu haram. Tahu Bapak? Pernah dengar ya? Apa contohnya yang haram selain yang tadi? Siapa yang tahu?
Apa contohnya yang haram selain yang tadi? Enggak. Kita menikah sama agama. Sama agama. Kita menikah sama agama. Lah, bukan seperti itu. Kalau menikahi perempuan hamil, ini ada nasnya. Tapi ini laki-laki sama perempuan, dia berhak untuk menikah. Ini nggak hamil ini. Tapi kondisinya yaitu dia ini dalam kondisi haram untuk menikahi perempuan tersebut. Apa contohnya? Berpenyakit. Oh, penyakit menular. Yang menular kelamin. Perempuannya misalnya. Apakah haram kita menikahi dia? Bisa jadi ya, bisa jadi. Boleh. Bisa jadi. Ada orang tersebut menikahi perempuan tersebut tujuan untuk menyakitinya. Karena dia bermusuhan sama bapaknya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak boleh menikahkan anak yang anak tersebut merupakan musuh dari bapaknya. Paham ya? Karena tujuannya dia untuk apa? Menyakiti. Ini kondisinya menikah, tidak ada masalah sama sekali. Bukan kelamin, bukan hamil. Ini kondisinya adalah dia memang berhak untuk menikah. Dia sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tapi dia bermasalah sama bapaknya. Dan tujuan laki-laki ini untuk menikahi perempuan tersebut untuk menyakitinya. Gitu ya? Untuk menyakiti perempuan tersebut. Dan menyakiti hatinya si bapak tersebut. Akan. Itu bisa seperti itu. Kalau menikahi perempuan yang belum masuk masa iddahnya, halal, haram atau janda nih, meninggal suaminya, tiba-tiba bapak-bapak datang, kamu mau jadi istri saya yang kedua? Halal wala haram atau makruh, mubah atau haram? Yang janda baru selesai, oh, masya Allah baru selesai nih, baru selesai meninggal. Haram. Kenapa haram? Kita bicara syar'i, bukan biologis loh ya. Kita bicara syar'i. Apa kira-kira yang membuat kita haram menikahi perempuan yang perempuan tersebut belum selesai masa iddahnya? Tapi kalau hanya sekedar mengatakan, saya pingin nih nikah sama kamu nih, gimana menurut kamu? Boleh? Haram. Haram. Yang namanya tasrih itu mengatakan bahwa saya ingin menikah sama kamu, atau ngomong sama bapaknya si perempuan tersebut sedangkan dia baru cerai sama suaminya atau baru meninggal suaminya. Itu nggak boleh tasrih, nggak boleh mengatakan saya ingin nikah sama kamu, atau mengatakan sama bapaknya, Pak nikahkan saya sama anaknya bapak. Ini perkataan haram, ini tasrih. Adapun ta'rid itu boleh. Ta'rid itu artinya dia nyindir, itu boleh. Kalau seperti itu nyindir boleh. Subhanallah, anaknya bapak cantik. Ada maksudnya itu, ya? Ada maksudnya. Kan lagi janda dia. Nah itu ada maksudnya dia, gitu ya? Itu namanya tasrih. Tayyib. Tatakallaf tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Berlebih-lebihan itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Makanya di dalam kitab, kalau misalnya bapak-bapak besok mau mentaswir kitab, mengkopi kitab ini, itu beliau mengatakan di situ Syekh mengatakan di situ, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka al-mutanatti'un, sungguh celaka, hancur, lebur orang-orang yang orang-orang tersebut mencari-cari celah supaya dia memberat-beratkan dirinya dalam beribadah. Jadi jangan beratkan diri dalam beribadah. Ya. Ibadah yang mudah ini saja kita sudah merasa berat. Lagi bapak-bapak mencoba untuk memberatkan diri. Sungguh ini merugikan diri sendiri. Kalau nggak disuruh nggak usah dilakukan gitu. Makanya dikatakan halakal mutanatti'un katanya. Wa'timadul hisab wa ilzamun nas bihi la syakka fihi annahu min at-tanattu' fi dinillah. Engkau, katanya Syekh ini, engkau bergantung kepada hisab, perhitungan falakiyah, sudah ada perhitungan kalendernya. Kemudian engkau memaksa manusia untuk mengikuti hal tersebut, katanya dia. Sesungguhnya engkau telah membuat manusia itu masuk ke dalam berlebih-lebihan sehingga mereka menghancurkan diri mereka. Wa amma al-ijma' faqad naqala al-ijma' ala dzalika a'ni adamu i'timadul hisab al-falaki. Semua ulama sepakat bahwa tidak boleh menggantungkan diri terhadap hisab
perhitungan perbintangan tersebut. Nah, alhamdulillahnya Departemen Agama MUI kita tidak menggunakan hisabiyah. Wabihi wa ni'mah, na'am. Wabihi wa ni'mah. Ya, bersyukur kita masih ada teman-teman NU di sana, Nahdlatul Ulama, yang di mana mereka lebih memilih pendapat ru'yatul hilal dibandingkan dengan hisabiyah. Gitu ya. Adadun min ahli ilmi minhum Al-Qarrafi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Salah satu dari ulama yang berijma dalam masalah ini itu Al-Qarrafi. Al-Qarrafi ini adalah salah satu ulama yang ulama tersebut adalah ulama Malikiyah. Orang-orang Maliki rahimahullah, wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhuma min ahli ilmi, dan selainnya dari ahlul ilmi. Ini masalah pertama ya. Jadi kesimpulan dari masalah pertama ini bahwa ikut pemerintah ya. Jangan lakukan hal yang aneh-aneh, Pak. Selama pemerintah mengatakan kita puasa hari Senin, ya Senin kita puasa. Jangan coba-coba untuk puasa di hari yang lain. Ikut pemerintah paling selamat. Ya, keluar dari khilaf. Tidak perlu pusing-pusing. Insya Allah pemerintahan kita punya Departemen Agama, dan Departemen Agama itu memiliki satu perhitungan yang baik. Bahkan sekarang, di zaman sekarang ini saya melihat bahwa bank syariah yang ada, bank syariah kita cuma satu sekarang ya, Bank Syariah Indonesia BSI, itu benar-benar dipegang dengan baik oleh Departemen Agama kita, khususnya Majelis Ulama Indonesia kita. Mereka benar-benar mentahrir, menjaga akad-akad yang terjadi di dalamnya. Dan alhamdulillah sejauh ini saya melihat bagus akad-akadnya. Kalau dulu masih belum ya, sekarang masya Allah sudah baik, sudah agak baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua yaitu shaumun yaumil syak, puasa di hari yang hari tersebut kita masih ragu apakah kita akan berpuasa atau tidak. Itu di hari tersebut, yaumil syak. Wa huwa fi hadzal 'am yaumu ghadin yaumus thalathin, yaitu dia adalah puasa yang puasa tersebut masih diragukan, yaitu yaumu ats-tsalatsin, hari yang ke-30 gitu. Min Sya'ban, dari Sya'ban tersebut. Apakah kita puasa atau tidak di hari yang ke-30 tersebut? Kalau 29 kan boleh kita berpuasa di situ. Tapi hari yang ke-30, kan hari ke-30 kalau sekiranya dia tidak ada hilal, berarti hari tersebut kita belum puasa dong. Besoknya kan kita belum puasa. Kita puasanya di hari apa? Tanggal 1 kan kita baru mulai puasa. Di tanggal ke-30 apakah kita puasa atau tidak? Yang dimaksud di sini yaitu dimakruhkannya seseorang yang berpuasa atau diharamkannya seseorang yang berpuasa di hari yang ke-30 dari Sya'ban tersebut. Karena kita nggak tahu apakah itu hari puasa atau tidak. Karena kan Sya'ban kadang-kadang sampai tanggal 29, kadang-kadang sampai tanggal 30 gitu. Nah, beliau mengatakan di sini, فهل يشرع للمسلم أن يصومه احتياطا لعبادة ربه لربما يكون حصل الخطأ. Apakah disyariatkan bagi seorang muslim untuk berpuasa? Apa tujuannya? Ihtiyatan, berhati-hati. Makanya yang namanya berhati-hati dalam agama kita ini ada baik dan ada yang buruk. Ya Bapak ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Baik itu adalah yang biasanya berkaitan dengan muamalat. Nah, yang berkaitan dengan muamalat. Contohnya, kalau sekiranya saya lebih baik berhati-hatilah dalam masalah uang gitu. Nah, saya lebih baik berhati-hati dalam masalah uang. Nah, kebanyakan ya, saya ngomong ini kebanyakan. Saya berhati-hatilah biar saya nggak bermuamalah di bank-bank yang bank-bank tersebut riba, gitu. Misalnya seperti itu. Saya berhati-hatilah dengan menggunakan model-model pinjaman seperti ini misalnya. Itu biasanya di muamalah. Adapun di ibadat kayaknya agak sedikit, dan salah satunya ini. Ihtiyatan ini salah satunya. La rubbama yakunu hasul khata. Kadang-kadang disebabkan oleh kehati-hatian itu bisa menyebabkan kesalahan terjadi. Kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Au hasul ghaim, atau akan terjadi kebingungan. Wa waqi'ul hal, dan kondisinya annal hilal qad wujida fis sama, bahwasanya hilal itu ada di langit, katanya dia. Wal jawabu an hadza, dan jawaban dari ini semua. Jadi ini jawaban bagi orang-orang yang suka ragu-ragu. Kalau bapak-bapak suka ragu-ragu, sesungguhnya keraguan-raguan itu berasal dari syaitan. Ya, keraguan-raguan itu berasal dari syaitan. Saya kasih contoh. Ketika orang sholat ya, lihat nih, kondisi seperti ini bakal sering bapak temukan. Allahu Akbar. Ya, balik lagi. Allahu Akbar. Balik lagi.
Allahu Akbar yang ketiga. Nah, yang ketiga. Orang-orang Syafi'iyah itu mengatakan bahwa tidak diperkenankan seperti ini. Takbiratul ihram itu berapa kali? 1 kali. Sekali saja yang namanya takbiratul ihram. Makanya dikatakan bahwa yang namanya sholat itu adalah kullu af'alin wa aqwalin muftatihatun bitakbir, bukan muftatihatun bitakbirat, tidak, dengan menggunakan takbir 1 kali saja. Wa mukhtatimatun bitaslim, kemudian dia mengatakan bisyurutil makhsusah, itu yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan pendapat tersebut, mengatakan bahwasanya yang namanya salat itulah semua perbuatan, semua perkataan yang dimulai dengan takbir 1 kali. Nah, takbir itu kan 1 kali. Kalau takbirat berapa kali? Banyak kali gitu, jamak kan? Takbirat itu banyak kali. Gitu katanya. Takbir 1 kali saja. Tapi Allah Allah, ini berarti dia berada dalam waswas syaitan. Nah, ini berarti dia berada dalam waswas syaitan. Maka dari itu harus diajarkan kepada orang-orang seperti ini untuk tidak melakukan takbir lebih dari yang telah ditentukan. Ya sekali-sekali saja takbir. Cukup sekali. Ya, cukup sekali saja. Makanya bal siyamuhu, beliau mengatakan wal jawabu an hadza an yuqalu innahu la yushra'u as-siyam fi yaumi syahr. Tidak disyariatkan puasa di hari yang hari tersebut terdapat keraguan-raguan di dalamnya. Enggak disyariatkan berpuasa yang dimana berpuasa tersebut terdapat keraguan-raguan. Apa hari ini puasa atau enggak ya? Tanggal 30 nih, hari-hari ini puasa atau enggak? Gitu. Sedangkan orangnya mau puasa sunnah di situ misalnya, itu tidak disyariatkan. Bal siyamu muharramun 'ala sahih, bahkan puasanya bisa menjadi puasa yang haram. Itu pendapat yang sahih katanya. Min kalami ahli ilmi, berdasarkan pendapatnya orang-orang ahli ilmi. Wa dalilu hadza ma sabata min hadits Ammar ibn Yasir. Dalilnya yaitu apa yang telah ditetapkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ammar ibn Yasir. Siapa itu Ammar ibn Yasir? Siapa yang tahu siapa Ammar bin Yasir? Anaknya siapa? Anaknya Yasir. Begitu ya? Yasir punya ibu. Yasir punya istri. Istrinya itu yaitu Ummu Aiman. Ummu Ammar tentunya ya. Ummu Ammar. Bapak-bapak tahu kisahnya orang ini? Orang ini, Yasir ini, itu dibunuh di zamannya Quraisy. Dan ibunya itu ditusuk dari kemaluannya sampai mulutnya. Tembus. Betul-betul kejam ya. Tapi Rasulullah SAW sangat mencintai orang ini. Ya, sangat mencintai kedua orang ini. Dan Ammar ibn Yasir, ini orang tersebut menerapkan Islam tapi banyak ketidaktahuannya. Kemudian sering dia bercerita kepada Rasulullah SAW. Karena ketidaktahuannya, namanya manusia kan. Nah, kemudian dia bercerita kepada Rasulullah SAW. Pernah di satu kejadian Ammar bin Yasir ini, itu dia janabah. Tahu janabah bapaknya? Tahu janabah. Kemudian karena dia janabahnya itu dia mimpi basahnya itu di sebuah perjalanan. Tidak ada air, guling-guling dia. Guling-guling di pasir itu, guling-guling dia di pasir itu. Apa tujuannya? Supaya menghilangkan janabah. Kemudian dia cerita ke Rasulullah SAW. Fa'altu kaitun. Saya melakukan ini dan ini katanya dia sama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW ketawa sampai kelihatan tariknya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yakfikum atatayammum. Cukup kamu bertayammum sebenarnya, terus kamu sholat, nggak masalah itu. Karena nggak ada air, iya kan? Kalau nggak ada air bagaimana? Kalau ada air minum? Kalau ada air minum, kita pergi nih. Terus kita pergi di padang pasir tuh di tengah-tengah Saudi Arabia atau tengah-tengah Yaman, padang pasir Yaman. Nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba tersesat tuh. Atau mau tersesat di sana. Cuman ada 1 gelas air atau 1 botol air. Mau tayamum atau mau minum? Minum. Nggak dipakai wudhu. Oh, minum dulu ya. Nanti kita pikirin ya betul. Minum dulu bapak-bapak ya. Minum dulu. Baru. Betul. Minum dulu. Ya, minum dulu. Subhanallah.
Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini ayyuqalu innahu la yushra'us siyam. Jadi puasa di hari yang ke-30 itu tidak disyariatkan. Bal siyamu muharramun 'ala sahih, bahkan puasanya muharramun menurut pendapat yang sahih. Jadi ada pendapat yang memakruhkannya. Dalilnya beliau mengatakan man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa yang dimana hari tersebut hari kita ragu apakah hari tersebut hari puasa atau tidak, faqad asa Abul Qasim, dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Wa istadna min hadza idza kana al-insan shaumun kana yasumuhu fala haraja alaihi an yasuma hadha al-yawm in wafaqa siyamuhu. Misal dzalika an yakuna mimma wafaqahu Allah ila an yasuma yawman wa yaftur yawman. Puasa ini boleh apabila seseorang tersebut memang dia sudah berpuasa selama setahun puasa Daud. Sehari puasa, sehari nggak puasa, sehari puasa, sehari nggak puasa, sehari puasa, tibanya kena hari tanggal ke-30. Paham ya? Tanggal 30 tersebut. Maka ini nggak masalah. Tapi orang yang sengaja berpuasa di waktu tersebut itu diharamkan. Dan pengecualiannya itu puasa ganti bagi perempuan, ya. Kalau puasa ganti itu bagus dilakukan. Kalau puasa ganti kan wajib dilakukan. Memang kalau misalnya hari itu memang hari orang berselisih paham antara orang berpuasa atau tidak, pihak A berpuasa, pihak B tidak berpuasa, maka boleh bagi pihak yang belum berpuasa untuk berpuasa mengganti puasanya tersebut. Gitu ya. Kemudian beliau mengatakan mas'alatus tsalitsa. Masalah yang ketiga. Madza 'anil maridi wal ajizi? Apa yang harus dilakukan oleh orang sakit ketika dia berpuasa dan apa yang dilakukan oleh orang ajiz, lemah ketika berpuasa? Ingat ya, bedakan antara sakit dan lemah. Ya. Orang sakit dan orang lemah ini beda. Kalau orang hamil sakit atau lemah? Hah? Iya, hamil atau sakit gitu. Beda ini orangnya. Hamil atau sakit atau lemah itu beda loh. Kalau sakit itu ada penyakitnya. Kalau lemah memang bawaan tubuhnya lemah. Nah, kalau orang hamil nih sakit atau lemah dia? Lemah ya, bukan sakit hamil. Bukan penyakit berarti hamil tuh. Ya khair, Masya Allah. Kita lihat nanti ya. Amal ajiz katanya beliau di sini. Adapun orang yang lemah, fahuwa alladzi la yatamakkanu minas shaum. Mereka adalah orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Imma li'adzami taklifi. Bisa jadi bahwa orang ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kal majnun. Seperti orang gila. Berarti orang gila ini termasuk orang yang orang yang lemah secara akal gitu ya. Dia tidak sakit tapi orang yang lemah secara akal gitu ya. Tapi orang Indonesia kan mengatakannya apa? Sakit jiwa gitu ya. Sakit jiwa, sejatinya dia lemah secara akal ya. Dia lemah secara akal gitu ya. Wa amma li'adami qudrati. Jadi dia namanya orang gila itu selesai. Namanya orang gila itu tidak diwajibkan untuk dia berpuasa. Namanya orang gila kan? Dia nggak tahu niat, dia nggak tahu bagaimana caranya berpuasa. Makanya dia lemah secara akal gitu. Wa imma li'adami qudratihi, atau karena memang tenaganya yang tidak mampu. Kalau orang gila kan tenaganya kadang-kadang mampu, gitu ya. Kadang-kadang tenaganya mampu. Kakabirus sin alladhi yadurruhu shaum, seperti orang yang sudah tua sekali apabila dia berpuasa ini membuat dia membahayakan dia, gitu katanya. Idzan al-ajizu in kana faqidu li taklif fa innahu la syai' alaihi. Jadi orang yang lemah ini ya, apabila dia tidak sudah dibebaskan dari kewajiban, taklif itu artinya kewajiban, bukan mukallaf ya. Apabila dia sudah dibebaskan dari kewajiban, maka dia tidak wajib hukumnya mengganti. Ingat ya, apabila sudah dibebaskan dari kewajiban, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Kalau orang gila, berarti dia wajib atau enggak untuk mengganti? Enggak wajib, gitu ya. Karena dia kenapa? Karena bebas dari beban. Nah, ada orang lemah bebas dari beban. Ada orang lemah nggak bebas dari beban. Paham ya? Orang lemah yang bebas dari beban, contohnya yaitu orang gila. Karena dia tidak bebankan untuk puasa.
Nanti kalau dia sudah sehat, kembali sehat, wajib nggak bagi dia untuk menggantinya? Nggak wajib gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya, fa innahu la syai' wa la yalzamu syai' la huwa wa la ahlihi. Dan tidak wajib bagi dia untuk mengganti baik dia maupun keluarganya. Bagaimana dengan orang yang opel, lupa ingatan? Masa orang gila mau disamakan sama orang lupa ingatan? Oh, lemah ingatan. Iya, misalnya nih dia lupa, dia sudah lupa nih, dia beol di sana tapi dia lupa kalau dia beol di sana. Kan ada orang opel kayak gitu kan? Dia kencing, ya Allah saya lupa kalau saya kencing gitu, pikun gitu. Kira-kira dia masuk ke taklif atau tidak orang-orang seperti ini? Masuk ya, masuk, masya Allah. Sudah pintar berfatwa bapak-bapak nih. Iya. Wala yalzamahu lahu wa la li ahlihi, katanya dia. Li'annahu faqidul taklif, karena sesungguhnya dia sudah orang tersebut tidak dibebani apapun. Orang yang opel masuk ke dalam orang-orang seperti ini. Ya, orang-orang yang opel, orang-orang sudah tua masuk di dalam hal tersebut. Wa amma in kana min ahli taklif. Adapun orang tersebut adalah orang yang memang dia orang yang ahli taklif. Yang namanya ahli taklif itu adalah yang pertama dia Islam, baligh, akil. Ya, itu Islam, baligh, akil. 3 hal ini. Enggak ada disebut umurnya sudah tua, enggak ada di situ. Islam, baligh, akil. Adapun orang gila dia enggak. Nah, gila ini termasuk hilang ingatan. Nah, lupa. Nah, ini termasuk nih. Baik, akal. Nah, adapun yang baligh itu orang yang sudah dewasa. Jadi orang yang sudah tua tapi dia Islam, dia baligh, dia kemudian tidak gila atau tidak hilang ingatan. Ingat ya, orang yang sudah tua tidak gila, dia tetap memiliki kewajiban untuk berpuasa. Tapi dia termasuk orang ajiz yang tidak dibebani. Ya, orang ajiz yang dibebani. Paham ya? Ada orang yang lemah tidak dibebani, ada orang yang lemah dibebani. Paham ya? Orang lemah yang tidak dibebani contohnya? Orang gila tadi. Ya, itu lemah, dia tidak dibebani. Kalau orang lemah yang dibebani contohnya? Orang tua yang akil, baligh, Islam gitu ya. Gitu. Fa inna al-wajiba an yud'ima min malihi. Jadi kewajibannya dia kalau dia tidak mampu berpuasa karena ini bisa membahayakan dia, maka dia wajib untuk memberikan makan atau membayar fidyah. Gitu katanya ya. Wa in at'ama ahadun anhu tabarru'an bi'idnihi fala haraj. Apabila keluarganya atau anaknya yang akan membantu dia, saya aja yang bayarin nanti fidyahnya katanya dia. Ya ini tidak ada masalah. Nah, yang penting dia tidak meminta-minta kepada orang. Kalau meminta kepada anaknya boleh. Karena Rasulullah SAW, anta wa maluka li abi. Ente sama hartanya ente punya bapaknya ente. Gitu ya. Berarti boleh diambil harta kita, bapak kita? Dikasih? Dikasih nggak? Iya. Tapi jarang ya orang tua yang akan mengambil harta tersebut ya, jarang sekali. Gitu ya. Wa dzalika liqaulillahi subhanahu wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang-orang yang mampu katanya dia untuk berpuasa maka mereka membayar fidyah. Sebenarnya mereka mampu tapi kebetulan mereka dalam kondisi lemah. Wa hadhihi fidyah bayyanaha Ibnu Abbas Ibnu Abbas bikama fi sahih al-Bukhari wa ghairihi annaha fi ar-rajul al-kabir alladhi la yastati'u as-siyam fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskinan wa kayfiyatul it'am li hadha suratan, katanya dia. Jadi beliau mengatakan, Ibnu Abbas itu menjelaskan tentang fidyah ini. Apabila fidyah tersebut dari laki-laki yang sudah tua dan memang dia tidak mampu berpuasa dan memang memberatkan dia berpuasa, maka dia harus membayar fidyah. Bagaimana caranya? Ada 2 caranya katanya dia. Nah, ada 2 caranya. Yang pertama, an yu'ti miskinan an kulli yawmin nisfu sa'in min ta'amin idza a'tahu mathalan min ar-ruz fa inna sa'a ar-ruz yusawi kiloin wa nisf taqriban. Nah,
memberikan kepada orang miskin itu 2,5 kilogram kira-kira makanan. Nah, nasi beras 2,5 kilogram. 2,5 kilogram lumayan ya. BRV dia itu. Kiloin wanis 2,5 kilo katanya dia. Nah, sa' atau aqal min dzalika fa idza u'tiya nusfu sa' yani kilo wa rub'an fa innahu yakunu qad at'ama miskin. Tapi satu sa' ini bukan satu sa' yang diberikan. Yang diberikan itu adalah nusfu sa', setengah sa' gitu ya. Setengah sa' setiap hari berarti 1 kilo dan seperempat. 1/4 kilo. Ya? 1/4 kilo. 1 kilo berapa? 15.000. Kalau seperempatnya? Seperempatnya 15 dibagi 4 berapa? 3.000. 4.000 ya. Berarti 15.000 tambah 4.000. 19.000. 15.000 tambah 4.000 ya. 19.000. 20.000 berarti Bapak bayar setiap hari satu. Kalau misalnya nggak mau dengan menggunakan beras, dengan makanan senilai itu caranya. Soalnya naik terus harga beras nih ya, naik terus harga. Kemarin 13.000, kemarin 10.000, sekarang sudah naik ya. As-suratu tsaniyah an yajma'u haula'il masakin. Ini kalau misalnya cara pertama setiap hari ngasih makan. Cara yang kedua yaitu mengumpulkan semua orang miskin tersebut sebanyak 30 orang. Bi'adadil ayyami fi baitihi, sebanyak hari yang dia sudah terlewati di rumahnya sendiri katanya dia. Au fi mat'amin, atau di warung makan. Au fi ghairi dzalika fayughaddihim, maka mereka mengajak mereka makan siang. Berarti ini setelah puasa diganti ya, bukan pas waktu puasa, setelah puasa. Paham ya? Au yu'shihim, atau mengajak mereka makan malam. Kama kana yaf'alu Anas ibn Malik lamma kabura fi sinnihi wa ma qaddara as-siyam, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika dia sudah mulai menua dan ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Berarti di sini orang lemah itu siapa? Orang tua dan orang gila. Kalau orang hamil sakit atau lemah? Sakit gitu ya. Belum, besok kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.